Telah lama, Lombok menjadi destinasi wisata andalan Indonesia. Bahkan keindahannya tersohor hingga ke mancanegara. Wisata pantai, bawah laut, hingga Gunung Rinjani sebagai Taman Bumi Dunia UNESCO menjadi magnet bagi wisatawan. Bahkan wisata mewah incaran turis asing ada di Lombok. Juga megahnya sirkuit Mandalika, salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat terus bersolek mengembangkan sektor pariwisata. Bahkan sejumlah kawasan akan menyusul Mandalika menjadi destinasi super prioritas. Di balik berkembangnya sektor pariwisata, Lombok masih menghadapi sejumput masalah. Salah satunya buta aksara. Sehubungan dengan dilaksanakannya bangunan Sainum adalah salah satu warga di Lombok Tengah yang buta aksara. Jika keluarganya tak di rumah, ia meminta tolong tetangganya untuk membacakan surat yang diterimanya. Ya, warga Dusun Nuse Desa Pengonak berusia 60 tahun ini belum bisa membaca dan menulis. Ndek kuah sama sekali. Kenapa? Gembek. Anu si jalang lalu mengkuli like tadi di tendik tolong dah sekolah si jangan tawa de lalu ke sawah, pergi ke sawah. Milit beraja hadis ketahun kena. Gembek. Nggih hadis sendip bongoh hadis bau arak ketahun kena sedindit se bongoh lalu. Sainum tak sendiri. Lebih dari 100 orang tua di Desa Pengonak belum mahir menulis dan membaca. Ada sekelompok pemuda di desa ini yang peduli mengajari para orang tua menulis dan membaca. Adalah Hurmayani, penggerak literasi yang mendirikan Rumah Baca Nusa pada 2012. Mbak Yani dan teman-teman sendiri kenapa sih akhirnya mau berkontribusi untuk mengurangi buta aksara begitu ya di desa ini? Kenapa? Oke, baik. Itu dari inisiatif kami karena pada dasarnya menjadi beban kami melihat bahwa zaman sekarang ini kok masih ada loh Bapak Ibu kami yang belum bisa baca. Dengan arus informasi yang segini pesat, lalu pesan-pesan yang mungkin nantinya bisa membantu mereka hidup lebih baik, itu mungkin menjadi salah satu pemantik dari kegiatan kami untuk berkontribusi mengadakan kegiatan baca tulis. Gerakan literasi yang dilakukan Hurmayani dan teman-temannya dimulai dengan menggerakkan budaya membaca kepada anak-anak Desa Pengonak. Supaya semangat membaca dan menulis ini tertular kepada orang-orang tua lainnya, antar orang tua satu dan dua tetangganya lagi. Bagaimana caranya Mbak Yani? Baik, kami dalam hal ini mencoba mengadopsi beberapa cara belajar baik maupun anak-anak. Kami letakkan juga bagaimana mengajar di orang tua. Salah satunya yaitu menampilkan tutur sebaya. Intinya di sini adalah merasa tertantang ibu bapak kami yang belum baca dengan melihat temannya yang tadinya sudah membaca. Dan ini juga membantu kami bagaimana mereka merasa nyaman belajar dengan sesamanya. Badan Pusat Statistik mencatat, Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi tertinggi angka buta aksara di Indonesia setelah Papua. Sementara pada 2022, berdasarkan NTB 1 data, Kabupaten Lombok Tengah menjadi wilayah dengan angka kasus buta aksara tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perlu kesabaran yang lebih untuk mengajari orang-orang tua ini bisa membaca dan menulis. Bayangkan di generasi sekarang untuk pendidikan anak usia dini, anak-anak bisa belajar mulai umur 3 tahun. Tapi mereka tidak pernah bersekolah. Itu artinya mulai dari titik nol mereka harus menguasai huruf, kata, kalimat, belajar menulis, dan membaca. Untuk mengentaskan buta aksara, Desa Pengonak pernah menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM pada 2016. Namun kegiatan tersebut meredup. Sejak 2005, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah menjalankan program keaksaraan dasar untuk mengurangi angka buta aksara. Selain itu, ada program keaksaraan usaha mandiri melalui kegiatan PKBM berkuota. Namun jumlah kelompok PKBM tak sebanding dengan tingginya angka buta aksara. Kalau mengharapkan dana kami, ada dana APBD, cuma kan tidak begitu besar Pak, karena peruntukannya juga banyak. Jadi satu-satunya harapan kami adalah pusat menggelontorkan dana untuk pengentasan itu. Mungkin kementerian harus memberikan prioritas Pak. Kalau kami memang ada deretan banyak, tentu kan harus lebih banyak yang diberikan. Jangan kemudian yang lebih sedikit, di situ arah programnya. Lombok yang telah memiliki kawasan wisata sebagai destinasi super prioritas masih belum berhasil mengentaskan buta aksara di wilayahnya.
Ya, tulisan ibu yang satu ini hampir sempurna. Sairi namanya. Nah, Ibu Sairi ini lebih beruntung dibandingkan dengan teman-temannya yang belum pernah bersekolah. Ibu Sairi pernah sekolah dulu, sampai kelas berapa? Kelas 2, Sampai kelas 2 SD. iya. Nggak lanjut lagi, kenapa Enggak berhenti? lanjut, enggak ada uang, enggak ada biaya. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2023, angka buta aksara penduduk usia 10 tahun ke atas di Indonesia mencapai 3,18% atau sekitar 8,9 juta orang. Bisakah angka buta aksara di Indonesia kurang dari 1% pada 2024? Pemerintah perlu mencari solusi cepat dan tepat untuk mempercepat pengentasan buta aksara. Tim Liputan, CNN Indonesia.